Waalaikumsalam. Silakan dulu. Dengan Bapak siapa? Kalau boleh tahu? Dengan Bapak Daman. Dengan Bapak Daman. Ya. Bapak Daman, gimana kabarnya hari ini? Kabar saya sedang tidak baik-baik saja, Pak. Maka dari itu saya meluangkan waktu saya untuk bertemu Bapak. Agar bisa menemukan titik terang dari apa yang saya alami. Berarti Bapak ingin konseling gitu? Iya, saya ingin. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak, untuk dicarikan solusinya dari masalah yang Bapak sampaikan kepada saya. Oke. Nah, jadi saya ini di rumah, Pak. Istri saya itu sering marah-marah, tidak jelas, Pak. Entah kenapa setiap saya pulang kerja, dia itu suka marah-marah. Padahal kan saya pulang kerja capek, niatnya kan ingin istirahat. Ketika mengetahui istri saya marah-marah, otomatis kan saya pusing, Pak. Tuh. Dan juga setiap yang saya lakukan di rumah itu seolah-olah salah di mata istri saya. Nah, itu saya sudah muak dengan semuanya. Mungkin kesibukan Bapak sampai sekarang ini apa, Pak? Ya. Mungkin bisa diceritakan. Kebetulan saya ini seorang manajer, Pak. Manajer di suatu perusahaan ternama di Indonesia, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang produksi celana dalam. Seperti itu. Oh, di produksi celana dalam. Iya. Berarti Bapak ini seorang manajer ya? Ya, saya seorang manajer, Pak. Oh, berarti Bapak ini kurang waktu dengan istri Bapak karena Bapak ini seorang manajer, terus mungkin ada meeting-meeting seperti itu ya, Pak? Iya, betul sekali, Pak. Kan karena saya seorang manajer, otomatis pekerjaan saya ini jam kerja saya ini tidak hanya di kantor, melainkan di luar jam kerja pun waktu saya sudah banyak disita untuk melaksanakan meeting-meeting dengan klien, karena banyak juga perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama itu ingin berkolaborasi dengan perusahaan saya, sehingga saya tidak bisa melepas atau meninggalkan meeting tersebut. Oh, seperti itu. Mungkin Bapak setiap ada meeting atau pertemuan dengan perusahaan lain, mungkin Bapak ada mengabari istri Bapak atau gimana? Kalau untuk masalah mengabari, ya kan saya sebagai suami yang baik sudah pasti harus melakukan hal itu, harus mengabari saya ada di mana, saya lagi ngapain dan sebagainya. Nah, namun memang Bapak, ada beberapa kegiatan atau beberapa meeting yang mana waktunya itu dilaksanakan secara mendadak, sehingga saya tidak sempat untuk melaksanakan saya tidak sempat untuk mengabari istri saya sebelumnya. Nah, ketika ada meeting mendadak, saya baru bisa mengabari setelah meetingnya dilaksanakan. Itu. Tapi itu yang menyebabkan istri Bapak menjadi marah dengan Bapak, ya, karena mungkin tidak sempat mengabari seperti itu ya? Ya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Mungkin dari Bapak sendiri, apakah Bapak punya waktu 1 hari atau 2 hari mungkin seperti hari libur untuk meluangkan waktu Bapak dengan istri Bapak? Kalau untuk hal itu sebenarnya saya sudah mempunyai rencana, Pak, sebenarnya dalam hal itu, dan sudah memikirkan juga ingin meluangkan waktu bersama istri, karena saya juga sadar juga karena saya kurang waktu dengan keluarga saya. Tetapi ya itu tadi, saya sampai sekarang masih belum bisa meluangkan waktu karena kesibukan tadi, Pak. Berarti masalahnya karena Bapak ini kurang waktu, terus Bapak juga lupa mengabari. Yeah. Jadi waktu dengan istri Bapak itu sangat kurang, sangat minim seperti itu ya, Pak. Mungkin kalau saran dari saya, Pak, yang pertama mungkin Bapak bisa lebih memperkuat komunikasi dengan istri Bapak. Yeah. Mungkin bisa meluangkan waktu untuk mengkomunikasikan biar Bapak itu kalau misal ada waktu meeting mendadak yang dadakan, istri Bapak tuh bisa mengerti, dan tidak marah-marah seperti biasanya, seperti itu. Terus yang kedua, mungkin Bapak juga bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari terkait dengan
meluangkan waktu untuk istri bapak, untuk liburan bersama istri bapak dan anak-anak bapak. Gitu. Dan juga yang terakhir dari saya mungkin setelah ini atau mungkin bapak dari meeting atau pertemuan yang bersama perusahaan lain, mungkin bapak bisa kalau pulang dari kantor bisa memberikan hadiah kepada istri bapak biar istri bapak itu selalu senang dan tidak marah seperti biasanya. Mungkin untuk hadiahnya contohnya seperti apa Pak? Hadiahnya mungkin kurang bisa. Iya, mungkin saya kurang bisa Pak. Mungkin barang-barang yang disukai istri bapak seperti sepatu atau cincin. Itu Pak. Betul. Jangan cincin pernikahan ini istri baru bapak. Jangan dong. Cerai saya nanti. Ada sih tapi ada. Jangan dong. Enggak. Oke, mungkin itu saja saran yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, makasih. Terkait dengan ini, semoga hubungan bapak dengan istri bapak kedepannya bisa lebih baik, bisa lebih sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Terus mungkin kalau mungkin bapak ada keperluan untuk menemui saya lagi, saya hubungi saya lagi. Oh ya, siap Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak. Siap sama Pak.